يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله. Perjuangan tentang dinul Islam tak pernah berhenti sampai titik darah penghabisan. Kalau kita sudah betul memilih Allah, pilihan membuat melahirkan pengorbanan. Kalau ada pilihan yang tak melahirkan pengorbanan, tak menjadikan prioritas, yang tidak menjadikan yang paling utama, berarti dia memilih yang lain yang ini hanya sekedar saja. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur membuat kita bisa berbahagia dengan Tuhan kita. Orang yang mengerti syukur itu dapat berbahagia dengan Allah, maka ia akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun ada kebanyakan manusia yang bersyukur jika nafsunya terpuaskan, tapi ada manusia yang baik, yang lurus kepada Allah, ia bersyukur karena ia bahagia dengan Tuhannya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bersyukur karena kita bahagia dengan Tuhan kita, tidak berbahagia dengan nafsu kita. Kecil amin. Amin. Senantiasa kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah, Allah adalah utama dalam hidupnya. Allah adalah yang paling utama dalam hidupnya. Dia mencintai Allah, Allah mencintai dirinya. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Rasulullah yang sesungguhnya, tidak pengikut syaitan palsu. Mengikut Rasulullah sungguh ia mengikuti syaitan, laknatullah. Tentu untuk mengikuti sesuatu perlu sebuah semangat yang luar biasa, perlu sebuah pengorbanan, perlu sebuah keseriusan, sungguh-sungguh. Kalau yang setengah hati pasti terbuang. Rombongan yang setengah hati ia akan keluar dari barisannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang keluar dari barisan. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman itu berat. Makanya Allah senantiasa memperingati manusia, karena beriman itu berat. Untuk mendapatkan surga ini tidak mudah. Beriman berat, mendapatkan surga tidak mudah. Inilah yang kita terus belajar bagaimana kita menjadi hamba yang beriman, yang dikehendaki oleh Allah. Ramadan mendidik kita menjadi orang yang beriman dulu. Beriman dulu baru akan bertakwa. Bagaimana bertakwa? Beriman saja belum.
Inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan mengevaluasi diri kita kembali. Sudahkah kita beriman, ataukah setengah kita beriman, ataukah sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ayat yang sangat benar selalu kita dengar. Ini ayat yang luar biasa. Persoalan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hidayah ada satu konsep mendasar yang ada pada majlis zikir Al-Hidayah. Apa konsep dasar Al-Hidayah? Tauhid. Jangan sekutukan Allah, jangan sekutukan Allah, dan jangan sekutukan Allah. Pada tahap mula, pada tahap awal, semua yang bergabung masuk bagaimana membela Allah, masuk ke dalam majlis zikir Al-Hidayah. Hal yang mendasar awal ia mensekutukan Allah, selesai. Syirik yang kasar selesai. Jimat, jampi, apalagi tangkal, pemanis, pelaris, kebal, semuanya ditinggalkan. Dan hari ini dikala kalau kita diberi, kita tidak akan terima lagi. Awal dari perjalanan. Tapi sudahkah perjalanan ini benar? Belum. Sudahkah perjalanan kita ini adalah lurus? Belum tentu. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik yang itu kalau kita diberi orang lagi, kita tidak mau lagi. Kalau ada jamaah Al-Hidayah dikasih pemanis lagi, dikasih polaris, mau lagi, maka kafir ya. Kafir zindik. Dulu kita zindik. Zindik apa? Zindik, zanadik kok tersembunyi. Sholat iya, tapi syirik jalan terus. Faman yusyrik billah faqad iftara isman azima. Allah paling benci syirik. Tidak usah kita bicara hari ini. Sudahkah hebat perjuangan kita? Sudahkah lurus kita kepada Allah? Tidak. Kita evaluasi kembali perjalanan kita. Inilah pada malam hari ini. Mungkin secara ilmu, secara perjalanan riadah kita kepada Allah ini, namun semestinya kan ada secara perbuatan yang mesti kita evaluasi. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tahulah kita, dikala kita selesai sholat, orang Asia Tenggara selesai sholat selalu ada wirid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai Allah, tiada sekutu bagimu. Ini kita selalu baca. Tahukah kita? Sudahkah selesai kita dari syirik itu sendiri? Tidak, belum. Kalau yang perkara yang besar mungkin sudah. Tapi kalau perkara yang di dalam dada, apakah sudah selesai? Ada dua perkara yang ada di dalam dada tersebut. Apakah itu? Khaufun raja namanya. Harap dan takut kepada selain Allah. Ia lebih menyukai, lebih takut miskin. Kalau ia kaya, takut ia miskin. Kalau ia miskin, harap dia kaya. Itu syirik.
sekutu lain kepada selain Allah. Apakah sekutu itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Allah, kata Rasul. Ia lebih suka dengan kesenangan dunia sehingga dunia menjadi tujuan dalam hidupnya. Maka bagaimana cara Allah menyelesaikan syirik yang tingkat kedua ini? Inilah yang akan kita kupas pada malam hari yang berbahagia ini. Cara Allah menyelesaikan, membersihkan diri seorang hambanya agar ia betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla. Cara Allah inilah yang akan kita kupas pada malam hari yang berbahagia ini. Bagaimana cara Allah membersihkan kita? Muhlisina lakhuddi walau karihal kafirun. Sebentar lagi orang Idul Fitri, takbiran. Walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. La ilaha wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang dibenci oleh Allah itu kita berupaya untuk menyelesaikannya. Salah satunya kalau kita keris, apalagi cincin, jimat sudah. Tapi yang perkara yang kedua yang dikehendaki Allah oleh Allah agar kita menjadi bertakwa, sudahkah kita selesai? Sudahkah kita selesai di perkara yang kedua ini? Perkara yang kedua ini, kalau perkara yang pertama punya mani gajah, serahkan, buang, selesai urusan. Betul tidak? Betul. Kalau perkara yang kedua tidak, dia masuk ke dalam hati, bersarang di dalam hati seperti lebah. Semakin hari sarangnya semakin besar, semakin hari sarangnya semakin besar. Dan terus bagaimana cara mengeluarkannya? Mengeluarkan dunia dari dalam hati, mengeluarkan apa yang lebih kita cintai selain Allah. Allah memberi kita beban namanya. Beban itu penting. Beban itu agar kita lurus. Beban dibagi dua. Beban itu ada dua. Jadi kalau kita betul orang beriman, Islam lantas beriman, ada rukun Islam yang keenam itu qada dan qadarnya Allah. Qada adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa qada? Kullu nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa mati itu qada. Qadar dibagi dua, baik dan buruk namanya. Kedua-duanya berguna, kedua-duanya bermanfaat, tidak ada yang tercela yang Allah buat. Bagaimana cara Allah memberikan agar si fulan lurus kepada Allah? Diberinya beban. Makanya ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, agar tahu siapa yang paling baik amalnya. Saudara-saudara, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan syirik hobi di dalam diri perlu sesuatu hal. Apa beban? Apa beban itu? Kesusahan, sempit, miskin, sakit, beban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar lurus. Lantas bagaimana menyikapi apabila ia datang? Ini beban yang pertama. Beban yang kedua adalah diberi yang sesuai dengan keinginan nafsu kita. Beban juga namanya beban yang diberi baik menurut nafsu kita.
Yang satu, yang pertama adalah buruk menurut nafsu kita, yang kedua baik menurut nafsu kita. Apa? Diberi kaya, diberi jabatan, diberi kemuliaan, pokoknya yang enak saja, beban juga namanya. Lantas kalau itu kita tahu bahwasanya kedua-duanya beban, bagaimana jalan keluarnya? Kebanyakan manusia itu, apa kata Allah? Manusia itu suka berkeluh kesah. Dikala diberi kesusahan, berkeluh kesah dia. Jadi sesungguhnya susah, sakit, lapang, sempit, itu adalah jalan untuk taat kepada Allah. Untuk apa? Agar kita bisa memilih Allah. Bagaimana kita akan memilih Allah sementara masih ada perbuatan Allah yang belum kita sukai? Apa contohnya? Diberi kita sempit, kita tak setuju. Diberi kita sakit, kita tak setuju. Diberi kita susah, kita tak setuju. Bagaimana kita akan memilih Allah? Memilih Allah itu rukun Islam pertama. Belum persoalan iman, masih persoalan memilih saja, yang sesungguhnya belum tentu kita bisa. Betul tidak? Betul. Memilih Allah, syahadat itu rukun Islam pertama. Artinya menyaksikan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Kalau dia sudah bersaksi melihat kebesaran Allah, tidak ada lagi yang ia lihat ketercelaan pada perbuatan Allah, baru dia bisa memilih. Dikala kita tak setuju dengan apa yang diberikan, qadar baik dan buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisakah kita memilihnya? Bisa tidak? Tidak akan pernah bisa. Jangan katakan saya tidak sampai kemana. Memilih saja belum tentu. Betul tidak? Betul. Kenapa syarat memilih tak kita lihat tercelanya yang kita pilih? Betul tidak? Betul. Syarat memilih itu tak boleh kita melihat ketercelaan yang kita pilih. Sementara kita masih banyak melihat ketercelaan. Kita tak setuju dengan perbuatan Allah dengan kita. Kita tak setuju dikala Allah datangkan sempit, datangkan susah, datangkan miskin, datangkan hina. Itukah yang dikatakan sudah beriman? Itukah yang dikatakan sudah beriman? Tidak. Kalau pengen tahu, ajak dia dikala sempit, tahu siapa dia. Jangan dikala lapang. Kalau pengen menguji, sudah kan dia memilih Allah, beri dia pilihan yang sempit, biar dia tahu sudahkah dia memilih Allah atau tidak.